Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatahul Yasir dengan NIM 20 10 10 30 122. Saya dari jurusan Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Syekh Kuala Banda Aceh. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang pengertian, jenis-jenis dan ciri-ciri hak asasi manusia guna untuk melengkapi sebuah tugas dari mata kuliah Politik, HAM, dan Demokrasi. Pengertian hak asasi manusia ini dikutip dari buku Hak Asasi Manusia oleh Gunakaya, yang dimana hak asasi manusia ini merupakan hak paling dasar yang ada pada setiap diri manusia atau individu, dan eksistensinya yang sangat erat dengan kodrat manusia sejak dilahirkan. HAM ini juga merupakan tanda bahwa manusia merupakan makhluk ciptaan Tuhan, yang dimana dianugerahi hak ini kodratif dan bersifat asasi. Oleh karena itu, hak asasi ini tidak dapat dimarginalkan atau diabaikan oleh pihak manapun. Setelah itu, kita masuk ke dalam ciri-ciri hak asasi manusia. Seperti yang saya jelaskan tadi, bahwa ciri-ciri hak asasi manusia ini ada 4. Yang pertama itu bersifat hakikat. Artinya ini bersifat hakikat adalah sebuah hak asasi manusia yang merupakan hak asasi milik semua umat manusia yang telah dimiliki sejak lahir. Terus yang kedua, adanya bersifat universal. Universal artinya hak asasi berlaku dengan setiap manusia dan tidak berdasarkan pada status ras, kewenangan, gender atau yang lainnya. Terus yang ketiga, tetap. Artinya tetap ini hak asasi tidak dapat dicabut dan tidak dapat diberikan oleh pihak manapun. Terus yang terakhir, yang keempat, yaitu bersifat utuh. Artinya arti dari bersifat utuh tadi yaitu hak asasi ini tidak dapat dibagi ke semua orang, akan tetapi memiliki hak yang sama untuk dimanusiakan. Sekarang kita masuki ke dalam jenis-jenis hak asasi manusia. Setelah kita mengetahui ciri-ciri hak asasi manusia, sekarang marilah kita simak jenis-jenis hak asasi manusia ini. Jenis-jenis hak asasi manusia ini dia terbagi beberapa jenis. Yang pertama itu adanya hak asasi pribadi. Hak asasi pribadi ini adalah terbagi ke dalam 4 golongan. Yang pertama itu adanya kebebasan untuk memeluk dan menjalankan agama. Misalnya, contohnya gini, kita terbagi beberapa agama di Indonesia, terbagi beberapa agama seperti agama Islam, agama Kristen, agama Hindu, agama Konghucu dan agama lainnya. Jadi di dalam memeluk agama, menjalankan agama sendiri, di dalam situ dia ada namanya paksaan. Jadi setiap manusia bebas memeluk agama manapun. Terus yang kedua, kebebasan untuk berpergian atau berkunjungan ke tempat manapun atau berpindah tempat gitu. Terus yang ketiga, adanya kebebasan berpendapat. Terus yang terakhir, adanya kebebasan untuk tetap hidup. Sekarang yang kedua, yaitu hak asasi peradilan. Hak asasi peradilan ini menunjukkan bahwa setiap individu ataupun setiap manusia itu berhak mendapatkan perlakuan yang sama dalam tata cara peradilan yang meliputi hak untuk mendapatkan pembelaan dalam proses peradilan, yang dimana dia itu terbagi dalam 2 golongan. Yang pertama itu memperoleh kepastian pembelaan hukum dan perlakuan adil di dalam hukum. Terus yang kedua, berhak menolak digeledah tanpa adanya surat perintah. Terus yang ketiga, yaitu hak asasi politik. Hak asasi politik ini dia terbagi ke dalam 5 hak, yang
di mana yang pertama itu setiap manusia itu mempunyai hak mendirikan partai politik. Terus yang kedua, mempunyai hak suara dalam pemilihan. Jadi dalam pemilihan itu tidak ada yang namanya paksaan ataupun sogokan. Jadi setiap manusia ini mempunyai hak yang mana dia mau pilih dan yang mana dia nggak mau pilih. Jadi setiap manusia ada hak pilihan. Terus yang kedua, adanya hak dipilih dalam pemilihan. Terus yang keempat, adanya hak berkontribusi dalam pemerintahan. Terus yang terakhir, yang kelima, ada hak memberi usulan ataupun petisi. Terus yang terakhir yaitu yang keempat, jenis yang keempat yaitu hak asasi sosial budaya. Hak asasi sosial budaya ini dia terbagi ke dalam 4 hak. Yang pertama itu dia mempunyai hak mendapatkan pendidikan yang layak. Yang kedua, dia mempunyai hak mengembangkan bakat dan minat seseorang, bakat seseorang gitu. Terus yang ketiga, dia mempunyai hak memperoleh jaminan sosial. Terus yang keempat, dia mempunyai hak berkomunikasi. Seperti yang telah saya jelaskan tadi di atas, bahwa pengertian hak asasi manusia ini adalah suatu hal yang melekat di dalam individu atau di dalam setiap manusia. Dan mengenai ciri-ciri dan jenis dari hak asasi manusia tadi, semoga bisa menambah wawasan bagi penonton untuk memaknai hak asasi manusia. Jadi dari penjelasan saya yang di atas dapat saya simpulkan bahwa hak asasi manusia ini merupakan hak yang melekat pada setiap individu yang keberadaannya tidak tergantung pada negara atau pihak manapun. Hak asasi manusia ini dia bersifat fundamental dan bukan atas pemberian siapapun, melainkan anugerah dari Tuhan yang Maha Esa. Ciri-ciri hak manusia ini ada 4, yaitu yakni terdiri dari hak yang hakiki, universal, tetap dan utuh. Seperti yang saya jelaskan tadi di atas. Jadi mungkin hanya inilah yang dapat saya sampaikan. Mungkin ada kesalahan kata ataupun penjelasan saya yang kurang jelas, saya mohon maaf. Maklumlah, saya masih mahasiswa dan perlu banyak belajar dari kawan-kawan dan bagi penonton semua. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya Fatahul Yasir, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.